Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal-soal TIU. Dan kali ini kita akan bahas soal hitungan cepat ya. Oke, dalam rangka menghadapi ujian CPNS tahun 2021. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Oke, di sini soalnya bilangan berikut yang terkecil adalah. Jadi jawab option yang ada berbentuk pecahan. Nah, kata kuncinya begini. Jika dia berbentuk pecahan, misalnya A per B, agar nilai ini kecil, ya, maka nilai B haruslah besar. Jadi pada penyebut kita si B ini haruslah paling besar. Semakin besar nilai B, maka pecahan A per B ini akan semakin kecil. Begitu, itu kata kuncinya. Nah, di sini kita punya 1/5, berarti penyebutnya 5, ya. Ya, kita pisah aja penyebutnya aja ya. Ini berarti penyebutnya kan 5. Kemudian kalau ini 5 akar 5. Kali ini akar 5. Kali ini penyebutnya kan 1 nih, kan ingat. Akar 5 itu sama dengan akar 5 per 1. Begitu ya. Oke. Kemudian ini jelas nilainya 1. Gitu ya. 1 itu sana 1 per 1. Gitu. Berarti penyebutnya 1. Gitu ya. Maka dari sini nilai penyebut yang paling besar adalah nilai B. Pada B, option B. Karena kenapa? 5 akar 5 ini kan kisaran 12 koma gitu ya. 12 koma. Ini 5, ini akar 5. 5 ini kisaran 2 koma. 2 koma gitu. Jadi yang paling besar adalah B sehingga nilai terkecilnya 1 per 5 akar 5. Jadi jawabannya B. Begitu ya. Oke, kita lihat nomor 2. Perhatikan perkalian bilangan berikut. 280x dikali x hasilnya adalah 1136. Tentukan nilai x. Oke. Berarti ada x kali x yang ujungnya adalah 6. Oke. Mari kita cek. X dikali x yang ujungnya 6 ya, titik-titik 6. Pertama x-nya mungkin adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. Kan ujungnya 6. Atau 6 dikali 6 36. Berarti satuannya juga 6. Ini 6, ini 6. Gitu ya. Nah, kita ambil x-nya 4. Kita uji aja langsung. Berarti 284 kita kalikan dengan 4. Oke. 4 kali 4, 16. Sisa 1. 8 kali 4, 32 tambah 1, 33. Sisa 3. Ini habis ya. 2 kali 4, 8 ditambah 3, 11. Jadi langsung ketemu jawabannya. Yaitu x-nya adalah 4 gitu. Jadi memang harus kita perhatikan ada dua bilangan yang dikalikan ujungnya adalah 6. Berarti kemungkinan bisa 4 kali 4 atau 6 kali 6. Karena yang lebih cocok adalah angka 4. Oke, kita lihat nomor 4. Jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 1, maka nilai dari P tambah Q berpangkat 3 dikurang 3 P kuadrat Q dikurang 3 P Q kuadrat adalah. Jadi ini cukup sederhana cara menjawabnya. Yaitu cukup kita ganti P dengan Q dengan nilai P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah min 1. Jadi boleh kita tulis seperti ini. Jadi 2 ditambah min 1 pangkat 3 dikurang 3, P kita kan 2. 2 kuadrat dikali min 1 dikurang 3 dikali 2 dikali Q kita min 1 kuadrat. Gitu ya. Maka 2 ditambah min 1 kan 1. Berarti 1 pangkat 3 kurang. Ini 3 kali 4 kali min 1. Kita urainya gitu. Dikurang ini 6. Min 1 kita kan 1. Ya, min 1 kita kurangin 1. Maka kita dapat sama dengan ini 1. 3 kali 4 kali min 1 ini kurang. Berarti tambah 12 dikurang 6. Oke, kita dapat 1 tambah 12 adalah 13 dikurang 6 yaitu 7. Jadi jawabannya adalah A. Jadi memang soal begini cukup kita substitusi saja nilai yang ada P dengan 2, Q dengan min 1. Yang perlu kita ingat bahwa min berpangkat kuadrat hasilnya positif yaitu 1.
Gitu ya. Oke, kita lihat nomor 5. V dikali 7.000 dikurang 4.032. Berarti yang kita kerjakan adalah yang berada di dalam kurung ini dulu. Jadi kita kurang dulu. 7.000 kita kurang 4.032. Kita kurang ya. Ini punya 1, ini 8, 9 dapat 6, ini 9 dapat 2. Gitu ya. Berarti 2.968. Berarti V kita kali 2.968. Ingat nilai V itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Berarti kita ambil yang pecahan saja 22/7. Berarti ini akan sama dengan 22/7 kita kali dengan 2.968. Oke. Sekarang kita bagi 2.968 kita bagi 7. 2.968 kita bagi dengan 7. Berarti 29 bagi 7 dapat 4. 4 kali 7 28, kita kurang 98 1 turun 6. Ya, 2 kurang 2 0. 16 bagi 7 dapat 2. Ya, 2 dikali 7 dapat 14. Maka 16 kurang 14 dapat 2, turun 8 lagi. 28 bagi 7 dapat 4. Berarti dapat 28. Habis gitu. Ya. Artinya ini sama dengan 424. Kemudian 424 kita kalikan dengan 22, maka kita dapat 848. Ini 848. Kita jumlahkan, kita lihat. 8, 2, sisa 1 dapat 13, sisa 1 dapat 9. Berarti jawabannya 9.328. Jadi jawabannya adalah C. Jadi ingat pertama kita kurang dulu ya, yaitu dapat 2.968. Kita ganti V ini dengan 22/7. Ingat 268 kita bagi 7 dapat 424, kemudian kita kali, maka kita dapat 9.328. Berarti fronsep kurang, fronsep kali, fronsep bagi kita gunakan di sini. Oke, kita lihat nomor 6, yaitu 8,0049 kita bagi dengan 0,015. Kalau kita tulis begini, 8,0049 kita bagi dengan 0,0015. Kita buat saja pendekatan supaya nggak ribet ngitungnya. Berarti ini kita ambil aja, ini anggap kita 8. Kalau di bawah kita anggap 0,002 gitu ya. 5 ini kan bulatnya 2 gitu ya. Berarti boleh kita tulis begini. Sama dengan 8 dibagi 2/1000. 1000-nya ke atas. Berarti 8 kali 1000 adalah 8.000. Kita bagi dengan 2. Kita dapat 4.000. Jadi angka yang paling dekat adalah yang ribuan. Ini 5.336. Ini 533. Nanti jelas jawabannya adalah A. Jadi kalau soal begini, kita buat aja pendekatannya. Kalau hitung langsung, kita akan mengalami kesulitan. Gitu. Oke, kita sekarang lihat nomor 7. Berapakah nilai dari 27,5% dari 200? Ini cukup sederhana, berarti kita cukup kalikan saja. Begini, 27,5% kita kali dengan 200. Nah, untuk persen kita rubah menjadi pecahan, berarti 27,5/100 kita kali dengan 200. Berarti 200 kita bagi 100 dapat 2. Maka 27,5 kita kalikan 2, maka kita dapat adalah 55. Jadi jawabannya adalah C. Jadi cukup sederhana. Jadi persen ini kita jadikan pecahan, kemudian 200 ini kita bagi 100 dapat 2. Maka kita kalikan dapat 55. Sekarang nomor 8, 0,012 kita bagi dengan 3. Caranya adalah kita buat pecahan 0,012 kita bagi dengan 3. Ya, ini akan sama dengan 12 itu kita, bukan. Maksudnya adalah 0,012 boleh kita tulis menjadi begini. 12/1000. Kenapa 1000? Karena 3 belakang koma. Dibagi 3.
Maka 12 kita bagi 3 dapat 4. Artinya 4 per 1000. Maka 4 per 1000 itu boleh kita tulis 0,004. Jadi jelas jawabannya adalah E. Jadi memang kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biar sederhana cara mengerjakannya. Jadi 0,012 boleh kita tulis menjadi 12 per 1000. Kemudian 12 ini kita bagi 3 dapat 4. Berarti kan 4 per 1000. 4 per 1000 boleh kita tulis 0,004. Ke nomor 9, 7,95 kita bagi 3. Ini caranya kita bagi aja langsung. 7,95 kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi aja. 7 bagi 3 dapat 2. 2 kali 3 dapat 6. Kita kurang. Dapat 1 turun 9. 9 bagi 3 dapat 6. 19 bagi 3 ya. 6 kali 3 dapat 18. Kita kurang lagi. 19 kurang 18 dapat 1. Turun 5. 15 bagi 3 dapat 5. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Oke. Nah, berarti karena dia 2 belakang koma. Kan 7,95 ini juga 2. Berarti 2,65. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kita bagi aja seperti biasa ya. Kemudian kita lihat berapa banyak koma yang digunakan. Oke, kita lihat nomor 10. 0,9 dibagi 0,15 adalah A dibagi 1,2 dikali 0,2. Oke. Nah, di sini boleh kita tulis begini. 0,9 kita tulis 9 per 10 dibagi 0,15 boleh kita tulis 15 per 100 gitu ya. Sama dengan A ya dibagi 1,2 berarti 12 per 10 gitu ya. Dikali 2 per 10 gitu. Gitu ya. Jadi kita yang 0,0 ini kita bagi. Ini kenapa sengaja saya kurung? Karena A ini kita bagi dengan 1,2. Jadi ya tersendiri juga. Maka ingat konsepnya A per B dibagi C per D itu akan sama dengan A per B dikali D per C. Jadi C per D ini kita balik. Gitu. Berarti ini sama dengan ini kita tulis 9 per 10 dikali 100 per 15 gitu ya. Kan sama dengan A dikali 10 per 12 dikali 2 per 10 gitu. Oke. Maka kita bisa bagi ini 10 bagi 10 habis. 12 bagi 2 6. Ya berarti per 6 ya. Ini juga dapat 10. Gitu ya. 9 kali 10 90 per 15 sama dengan A per 6 gitu. 90 bagi 15 dapat 6. 6 sama dengan A per 6. Maka A sama dengan 6 dikali 6. Kalinya ke sini gitu. Berarti dapat A sama dengan 36. Jadi jelas jawabannya adalah E. Jadi memang cara kalinya menyilang saja. Jadi ingat untuk menyederhanakan ini yang berkoma bisa kita ubah dalam bentuk pecahan gitu. Dan sekali lagi prinsipnya 9A per B dibagi C per D, maka pembaginya jika kita balik menjadi D per C. Gitu. Oke. Oke, nomor 11. V dikali 18 per 36 dikali 36 per 4. Oke. Kita tahu tadi V itu nilainya adalah 22 per 7. Maka boleh kita tulis 22 per 7 dikali 18 per 36 dikali 56 per 4. Oke. Biar gampang caranya begini. 56 kita bagi 7 dapat 8 gitu ya. Oke. 8 dibagi 4 dapat 2. Oke. Berarti kita dapat sama dengan 22. 18 kali 2 kan 36. 36 per 36. Ini sini nilainya 1. Berarti 22 dikali 1 adalah 22. Jadi jawabannya adalah A. Jadi memang kita banyak menyederhanakan istilahnya, membagi itu menyederhanakan gitu ya. Jadi ini 56 bagi 7 dapat 8, 8 bagi 4 dapat 2. Nah, 18 kali 2 dapat 36, ini 36. 36 bagi 36 adalah 1. Maka 22 kali 1 adalah 22. Oke.
Oke, sekarang nomor 12. 235 tambah 55 dikuadratkan. Berarti kita jumlahkan saja. 235 ditambah 55. Jumlah ini 081. Berarti 290 ya. Berarti 290 kuadrat. Oke. Kita ambil aja 29-nya. 29 dikali 29. Berarti ini dapat 1, sisa 8, 9 kali 2, 18, tambah 8, 26. Ini dapat 2 kali 9, 8, sisa 1, dapat 5. Kita jumlahkan. 1 ini 4, sisa 1 dapat 8. Berarti 841. Karena dia kuadrat berarti nolnya juga 2. Gitu. Berarti jelas jawabannya adalah B. Oke. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini adalah video bagian 1 untuk berhitung cepat ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi video yang berikutnya tentang berhitung cepat. Oke, sebelumnya jika ada yang ragu silakan isi komen atau komentar di kolom komentar ya. Oke, selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.